Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bahas soal mengenai pemungut PPN. Di sebelah kanan saya sudah buatkan rangkuman tentang pemungut PPN dari nama instansi, dasar hukum, PPN yang tidak dipungut oleh pemungut PPN, dan kapan faktur pajaknya dibuat. Untuk yang pertama yaitu instansi pemerintah, dasar hukumnya adalah PMK nomor 231 tahun 2019, di mana jumlah PPN yang tidak dipungut oleh pemungut PPN adalah 2 juta dan tidak termaksud PPN. Dulunya kan peraturan yang lama itu 1 juta ya. Sekarang ini peraturannya sejak tahun 2019 menjadi 2 juta, dan dalam 2 juta ini tidak termasuk PPN. Terus yang kedua, kapan faktur pajak dibuat kalau kita transaksinya dengan instansi pemerintah? Ini dia memakai ketentuan khusus, yaitu faktur pajak dibuat pada saat menyampaikan tagihan. Ya, jadi kalau kita gambarkan gitu ya dengan instansi pemerintah, di sini berarti PKP rekanan ya, ini mungkin Kementerian Keuangan ya, Kemenkeu ya, dan ini ya transaksinya. Terus yang kedua yaitu K3SP migas dan panas bumi. Di sini dasar hukumnya adalah PMK 73 tahun 2010, di mana PPN yang tidak dipungut oleh pemungut PPN di sini jumlahnya lebih besar, yaitu 10 juta, dan 10 juta ini termaksud PPN. Ya. Terus kapan faktur pajaknya diterbitkan? Ya, di sini memakai ketentuan umum. Ya, kapan faktur pajak? Pada saat penyerahan, ya, pada saat pembayaran kalau pembayaran terlebih dahulu terjadi, ya, pada saat pembayaran termin, ya, jadi ini dengan kata lain memakai ketentuan umum. Terus yang ketiga dengan BUME atau enggak badan usaha tertentu. Ini peraturannya baru diganti menjadi PMK nomor 8 tahun 2021, di mana pembayarannya tetap sih 10 juta, dan di sini 10 jutanya termaksud jumlah PPN juga sama. Dan kapan faktur pajak terbit sama, ini juga memakai ketentuan umum. Bedanya dengan PMK nomor 8 ini adalah ada penegasan tentang transaksi antar BUMN. Contohnya misalnya PUT, ya, badan usaha tertentu, transaksi dengan BUMN, di mana kedua-duanya berstatus sebagai pemungut PPN, ya. Ini juga sebagai ya pemungut PPN, ya. Jadi kalau ini terjadi, apakah BUMN ini akan memungut PPN-nya? Ya. Jadi di dalam PMK nomor 8 tahun 2021 ditegaskan apabila terjadi transaksi antara BUMN, ya, pemungutan PPN tidak jatuh kepada pihak yang menerima BKP atau JKP, tapi kembali
ke pihak yang melakukan penyerahan. Jadi pemungut PPN ya antar BUMN dilakukannya oleh penjual. Ya, nanti kita akan membahas soal mengenai BUMN ini. Oke, kita bahas soal nomor 1. Di sini PT Jakarta Komputer adalah rekanan dari Pemda Kota Depok telah terdaftar sebagai WP di KPP Jakarta Tanjung Priok. Pada tahun anggaran 2021, PT Jakarta Komputer mendapatkan proyek pengadaan komputer untuk Pemda Kota Depok. Tanggal 27 Februari. Nilai kontraknya 1.100.000 termaksud PPN. Penyerahan barang dilakukan PT Jakarta Komputer tanggal 10 Maret, tagihan dibuat tanggal 25. Sedangkan realisasi pembayaran yaitu tanggal 8 April 2001. Jadi kalau kita ngeliat soal ya, di sini kita harus bisa identifikasi, oh Pemda Depok. Berarti ini adalah instansi pemerintah. Ya, di sini. Langkah berikutnya adalah jumlahnya. Apakah 2 juta ke atas? Ya. Dalam hal ini transaksinya adalah 2 juta ke bawah. Ya. Karena ini transaksinya di bawah 2 juta, maka Pemda Kota Depok tidak bisa memungut PPN-nya. Jadi yang memungut PPN-nya tetap adalah PT Jakarta Komputer. Jadi di sini pertanyaannya, jelaskan pemenuhan kewajiban PPN. Pertama, kapan PT Jakarta Komputer menerbitkan faktur pajak? Ya. Jadi karena ini transaksi di bawah 2 juta, jadi penerbitan faktur pajak tidak menggunakan ketentuan khusus, tapi kembali ke ketentuan umum. Berarti mana yang lebih dulu, penyerahan atau pembayaran. Dalam hal ini penyerahannya di tanggal 10 dan pembayaran tanggal 8. Berarti faktur pajaknya itu terbit pada tanggal 10 Maret karena penyerahan terjadi lebih dahulu. Terus pertanyaan kedua, apakah Pemda Kota Depok punya kewajiban sebagai pemungut PPN? Di sini jawabannya tidak punya sebagai pemungut PPN karena nilai pembayarannya itu kurang dari 2 juta, di mana 2 jutanya ini tidak termaksud PPN. Oke, ini soal nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. PT Selecta Data selaku PKP dengan jenis usaha perdagangan komputer menyerahkan komputer kepada PT Pertamina selaku BUMN pada tanggal 4 April senilai 91.500.000. Penagihan dilakukan pada tanggal 22 Mei, pembayaran dilakukan pada tanggal 21 Juni. Di sini kita bisa melihat kalau ini adalah transaksi antara PKP rekanan dengan BUMN. Ya, rekanan dan BUMN. Ya, kalau lihat dari jumlahnya, ya yaitu 91.500.000 ya. Berarti ini pembayarannya adalah di atas 10 juta. Karena di atas 10 juta, maka di sini BUMN Pertamina berhak untuk memungut PPN yang terutang. Nah, kapan faktur pajak terbit? Ya, untuk transaksi dengan maaf, ini salah lihat ini ya, maaf ya, maaf. Ini harusnya bukan yang ini, tapi yang di bawahnya. Di sini. Ini yang BUMN. Sama juga sih, 10 juta juga batasannya. Nah, kapan faktur pajak terbit? Ya, untuk transaksi dengan BUMN itu penerbitan faktur pajak memakai ketentuan umum. Berarti mana yang lebih dulu, penyerahan atau enggak pembayaran. Dalam hal ini kalau kita lihat ya
Menyerahkannya itu tanggal 4 April ya. Penagihannya tanggal 22, pembayaran 21. Berarti penyerahan dulu. Berarti faktur pajaknya tanggal 4 April. Di mana PPN-nya adalah 9.150 dan kode yang dipakai untuk yang pemungut selain bendaharawan itu adalah 003. Di sini yang berhak memungut itu adalah penyetornya itu adalah PT Pertamina. Oke, sekarang yang nomor 2. Ya, PT Megah Abadi menyerahkan sejumlah barang kepada PT Potro, kontraktor pertambangan minyak dan gas, pada tanggal 2 April. Invoice diterbitkan pada tanggal 9 April dan pembayaran dilakukan tanggal 13 Mei. Ini adalah transaksi antara PKP rekanan dengan dalam hal ini adalah KP3SP Migas. Karena transaksi di atas 10 juta, yaitu 200 juta, ya. Ini. Maka KPSP Migas atau PT Potro berhak untuk memungut PPN. Ya. Kapan faktur pajak terbit? Untuk yang ini, ya, penerbitan faktur pajak menurut ketentuan umum. Berarti mana yang lebih dulu? Di sini penyerahan 2 April, invoice 9 April, pembayaran 13 Mei. Berarti paling cepat adalah 2 April. Jadi faktur pajaknya 2 April, ya, di mana PPN-nya 20 juta, karena ini pemungut non-bendaharawan, jadi kodenya 03. Dan di sini PT Potro memungut PPN yang tetap. Terus yang nomor 4, PT Makin Keren, pengusaha industri mainan berdomisili di Jakarta, tanggal 10 Oktober menyampaikan tagihan senilai 880 termasuk PPN kepada Kementerian Sosial. Mainan yang telah diserahkan tanggal 3 Oktober. Di sini kalau kita lihat ini adalah transaksi antara PKP rekanan dengan instansi pemerintah, ya. Pemerintah. Ya. Nah, di sini, namun karena nilainya di bawah 2 juta, ya, seperti yang dijelaskan di rangkuman, ya, karena dia 880 kurang dari 2 juta, maka instansi pemerintah tidak berhak untuk memungut PPN. Karena tidak berhak, maka penerbitan faktur pajaknya tidak memakai ketentuan khusus, tapi ketentuan umum. Ketentuan umum adalah mana yang lebih dulu penyerahan atau pembayaran. Dalam hal ini, ya, 10 Oktober ini, ya, menyampaikan tagihan. Terus mainan diserahkan 3 Oktober. Di sini tidak ada keterangan mengenai pembayaran. Jadi kita patokannya ke tanggal penyerahan, yaitu 3 Oktober. Di mana PPN-nya adalah 80.000. Dan kodenya adalah 01. Karena apa? Kementerian Sosial tidak berhak untuk memungut. Jadi ini transaksi kesalahan memungut PPN. Di sini yang memungut PPN adalah PT Makin Keren, bukan instansi pemerintah. Karena sekali lagi transaksi di bawah 2 juta. Terus yang nomor 4, PT Gama Elektronik bergerak di bidang industri peralatan elektronik tanggal 15 April menyampaikan tagihan senilai 33 juta termasuk PPN atas penyerahan 2 set sound system kepada Indonesian Power, yaitu BUT, Badan Usaha Tertentu. Pengiriman barang sudah dilakukan pada tanggal 25 Maret.
Jadi BUT di sini sama dengan BUMN. Jadi ini adalah PKP rekanan transaksi dengan BUT. Jadi badan usaha tertentu. Karena transaksinya di atas 10 juta, maka badan usaha tertentu yang memungut PPN-nya. Ya. Kapan faktur pajak terbit untuk transaksi dengan BUMN? Dia memungut ketentuan umum. Itu mana yang lebih dulu? Di sini apa namanya? Tanggal 15 April ini tagihannya. Sementara pengirimannya adalah 25. Jadi karena tidak ada keterangan mengenai pembayaran, berarti kita pakai yang ini. Ya, dengan PPN 3 juta. Karena ini adalah badan usaha tertentu, berarti kodenya adalah 03, di mana PT Indonesian Power yang memungut PPN-nya. Terus, yang nomor 5. Di sini PT Aneka Sadang, perusahaan industri, tanggal 23 menerima pembayaran dari instansi pemerintah atas penyerahan barang kepada kantor Kementerian Sosial, harganya 88, termasuk PPN. Invoice tersebut tanggal 19. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah PKP rekanan ke instansi pemerintah. Nah, kalau kita lihat berapa batasannya? Batasannya adalah 2 juta. Dalam hal ini di atas 2 juta. Berarti Kementerian Sosial berhak untuk memungut PPN-nya. Sekali lagi, untuk ke instansi pemerintah dia pakai ketentuan khusus. Berarti berdasarkan apa? Tagihan. Kita lihat di sini kapan tagihannya. Nah, invoice itu tanggal 19 Januari. Berarti faktur pajaknya tanggal 19. Dengan PPN 8 juta, dan ini kodenya 02. Karena ini adalah pemungut bendaharawan, di mana Kementerian Sosial yang memungut PPN-nya. Oke. Nah, ini rangkumannya. Nah, untuk instansi, kapan faktur pajak terbit? Pada saat menyampaikan tagihan. Kodenya 02, jumlah yang tidak dipungut 2 juta, tidak termasuk PPN. Ya, kontraktor, BUMN, badan usaha tertentu, dia memakai ketentuan umum nih, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan kodenya adalah 03. Dan pembayaran minimal adalah 10 juta. Nah, nomor 4, ini kasus transaksi antar BUMN. Di sini adalah BUT dengan area badan usaha tertentu dengan BUMN. Sama-sama pemungut PPN nih. Ya, sama-sama pemungut PPN. Ya, kita lihat di sini. Transaksi di atas 10 juta ya. Tapi karena sama-sama pemungut PPN, PT Semen Padang, transaksi ke PT Adikarya, maka tidak berlaku pemungut PPN. Ya, PT Adikarya tidak berhak untuk memungut PPN-nya. Jadi pemungut PPN kembali lagi ke pihak penjual. Dalam hal ini adalah PT Semen Padang. Ya, jadi di sini PT Semen Padang menerbitkan faktur pajak tanggal 24. Ya, karena untuk yang BUMN kan dia memakai ketentuan umum ya. Mana yang lebih dulu? Terus apakah PT Adikarya punya kewajiban sebagai pemungut PPN?
dia tidak punya kewajiban karena dalam hal ini terjadi penyerahan BKP atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya. PP yang terutang dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP. Dan ini daskumnya yang terbaru adalah PMK nomor 8 tahun 2021. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.